Potensi APBD Kota Pekanbaru itu PAD murninya itu sebenarnya di angka 2 triliun. Tapi buktinya hari ini hanya berkisar 700 miliar. Di zaman Pak Firdaus itu bisa APBD kita sampai 3,5 triliun. Tapi hari ini balik lagi ke angka 2,6 triliun. Dengan realisasi pendapatan asli daerah hanya 700 miliar. Maka berarti ada persoalan di sektor pendapatan kita. Karena memang pemimpin di Kota Pekanbaru hari ini butuh pemimpin yang berani untuk mengambil kebijakan. Butuh pemimpin yang punya sentuhan hati, bahwasanya dia merasakan masyarakatnya sedang susah. Ida Yulita Susanti bakal calon wali kota Pekanbaru. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Kak sudah hadir mengundang kami. Ya, sama-sama. Terima kasih. Berapa hari ini foto Kakak ada di banyak sudut kota Pekanbaru. Saya ingin memperjelas langsung atau pada orangnya. Itu beneran mau jadi wali kota Pekanbaru atau apa Kak? Pertama, saya tentu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinda Alwira dan kawan-kawan Rio24.com yang sudah mengundang saya untuk hadir pada pagi hari ini. Nah, tentu agenda ini bisa menjadi salah satu memberikan informasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru, yang mana seperti yang disampaikan tadi bahwasanya ada baliho billboard yang dipasang pada hari ini di titik-titik tertentu di Kota Pekanbaru. Nah, pemasangan billboard itu memang adalah dalam rangka penugasan dari partai, yang mana dasarnya adalah surat perintah dari Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto untuk kader-kader yang berpotensi dan berkualitas untuk bisa menjadi bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Maka berangkat dari surat perintah tersebut, kita para kader pasang billboard baliho untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya insya Allah kalau Allah mengizinkan dengan dukungan masyarakat Kota Pekanbaru dan juga dengan dukungan Partai Golkar pada hari ini, kita akan ikut kontestasi politik Pilkada 2024 ini. Jadi bentuk perintah Kak ya dari DPP Golkar? Pertama memang ada surat tugas dari partai. Yang kedua memang dukungan masyarakat yang hari ini pasca Pileg. Yang memang menginginkan kita untuk ikut kontestasi politik di Pilkada 2024 ini. Jadi baliho itu bagian dari bentuk pengenalan diri pada masyarakat? Baliho itu pertama bisa menjadi salah satu bentuk bagian pengenalan diri, tapi karena memang kita sudah 10 tahun menjadi wakil rakyat, maka baliho itu adalah bentuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru bahwasanya insya Allah Ida Golkar akan mengikuti kontestasi politik Pilkada tahun 2024. Apa nanti ada survei Kak dari internal? Siapa yang akan diusung dari Golkar? Nah, atau sudah berjalan? Pada saat ini Golkar memang sedang berjalan dalam proses survei. Ya. Jadi pada hari ini Partai Golkar itu kalau saya lihat itu sangat jauh berbeda daripada sebelumnya dalam menentukan pilihan calon kepala daerah. Apa bedanya Kak? Kalau sebelumnya tidak ada tahapan-tahapan untuk surat perintah tugas fungsionaris menjalankan tugas kepada masyarakat dalam rangka pengendalian diri untuk kepala daerah. Kalau hari ini 1,5 tahun yang lalu Bapak Ketua Umum Erlangga Hartarto sudah perintahkan para kader-kader potensial untuk mensosialisasikan diri, kemudian untuk berbaur dengan masyarakat, membuktikan bahwa kita Partai Golkar hadir di tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan sprint surat perintah tugas, kemudian dilanjutkan dengan survei. Maka pada hari ini Golkar sudah adakan survei yang saat ini ditunjuk lembaga LSI dan IJA. Nah, insya Allah awal Mei ini Golkar laksanakan survei. Nanti tahapan survei ada 3 kali di Juni. Jadi tahap awal ini kemarin kan ada 8 surat perintah tugas kepada 8 orang. Nanti setelah hasilnya keluar bulan ini, bulan Mei, kemudian Juni nanti survei kedua dengan lembaga survei yang berbeda. Khusus Kota Pekanbaru Kak atau Indonesia? Khusus Kota Pekanbaru LSI dan IJA, tapi survei untuk seluruh Indonesia di seluruh daerah. Karena memang orientasi Partai Golkar hari ini adalah tidak hanya memenangkan kemarin pemilu, kita udah menang di Pilpres, tidak hanya memenangkan Pileg, terbukti hari ini juga Partai Golkar menang secara nasional, tapi kita juga ingin menang dalam Pilkada. Maka ada 3 kali survei tahapan yang akan dilakukan sampai SK keluar di bulan Agustus. Bulan Mei,
Mei, Juni, Juli Juli. finalnya. Agustus SK kita terima untuk pendaftaran sebagai pasangan calon. Kalau dengan perolehan kursi DPRD yang Februari kemarin, bisa dikatakan Golkar harus berkoalisi. Ya, benar. Hanya lima ini kak, Iya. lima kursi ya. Ya. Sudah ada kak ancang-ancang berkoalisi atau melirik wakil yang akan diajak nantinya? Ya, pada saat ini tentu kita karena memang arahnya untuk mengikuti proses pilkada ini kan Golkar hanya dapat 5 kursi. Sementara untuk bisa berlayar itu kan butuh 10 kursi. Minimal. Dari komposisi 50 DPRD, kursi DPRD hari ini. Minimal kita harus punya 10 kursi. Maka hari ini partai juga sudah perintahkan kita tanggal 6 sebelum lebaran kemarin seluruh bakal calon kepala daerah kan sudah diundang oleh DPP, oleh langsung Pak Ketua Umum memberikan arahan untuk partai segera membangun komunikasi lintas partai. Maka pada hari ini kami dari Partai Golkar maupun secara personal kita juga sudah melakukan komunikasi-komunikasi politik baik dengan secara personal yang akan menjadi bakal calon maupun secara intensitas komunikasi secara kepartaian. Nah, hari ini itu sedang berjalan prosesnya. Cuman kita belum bisa menentukan arahnya itu akan berpasangan dengan siapa, akan berkoalisi dengan siapa, karena prosesnya kan masih panjang. Ini kan baru bulan April. Penetapan nanti kan di Agustus. Jadi segala kemungkinan itu akan mungkin terjadi. Apakah ada perubahan koalisi dengan siapa itu belum bisa kita tetapkan sampai hari ini. Tapi pada intinya kita sudah lakukan komunikasi politik. Kita sudah bangun komunikasi politik baik secara personal maupun secara kepartaian. Dengan siapa saja kak? Boleh dibongkar di sini? Ya, karena pada saat ini kan di Kota Pekanbaru ini tentu pertama kita melihat potensi partai yang dapat kursi. Kemudian yang kedua tentu dengan bakal calon yang akan maju. Kita juga melihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Partai Golkar sendiri. Karena di Januari 2023 DPD Golkar Kota Pekanbaru sudah laksanakan survei juga. Baik untuk pileg maupun untuk pemilu kada. Nah, dari beberapa partai politik kita sudah komunikasi dengan salah satunya PKS yang partai pemenang pada hari ini. Kemudian juga kita juga komunikasi dengan Partai Demokrat yang memang juga jumlah kursinya sama dengan PKS, hanya total suaranya saja yang berbeda. Dan kita juga sudah komunikasi dengan lintas partai lainnya, termasuk dengan personal yang akan menjadi bakal calon. Jadi lagi kita dalam proses semua untuk mematchkan nanti Golkar akan berkoalisi dengan partai mana, kemudian personalnya siapa. Karena kan untuk maju, untuk menang, kita ini kan Golkar ini targetnya menang dalam pilkada. Bukan hanya untuk menjadi maju sebagai calon, tapi bagaimana kita bisa memenangkan pilkada tersebut. Maka kita tidak hanya mempertimbangkan partai koalisi saja, tapi kita juga mempertimbangkan personal calon yang akan berkoalisi dengan kita. Baik kak, 2 periode kakak di DPRD Pekanbaru, ini dari legislatif ke eksekutif. Sudah siap kakak menjadi eksekutor kak? 10 tahun di legislasi. Ya, justru berangkat dari pengalaman sebagai legislator dalam hal ini, 10 tahun kita mengabdi sebagai wakil rakyat. Secara pribadi kita meyakinkan diri bahwasanya ternyata sebagai legislatif kita tidak punya fungsi yang kekuasaan yang bisa memberikan suatu kebijakan yang secara langsung kepada masyarakat. Karena memang DPRD kan hanya 3 fungsinya. Ya. Pengawasan, anggaran, kemudian menyusun produk perundang-undangan atau perda. Hanya konteks 3 ini. Nah, sementara untuk mengeksekusi keinginan masyarakat, harapan masyarakat Kota Pekanbaru pada hari ini, maka baru bisa kita hadir di tengah masyarakat sesuai harapan, maka kita harus berada di sisi eksekutif. Kenapa demikian? Karena hanya menjadi eksekutif lah kita bisa untuk merealisasikan harapan tersebut, karena kita eksekutornya. Kita yang penentu kebijakan tersebut. Kalau di DPRD kan tidak. Kita hanya bertugas mengawasi kebijakan, mengawasi apa yang sudah kita sepakati. Tapi kalau di eksekutif kan tidak. Intinya kita baru bisa memenuhi harapan masyarakat Kota Pekanbaru ketika kita sudah menjadi penentu dari kebijakan tersebut. Makanya pengalaman 10 tahun kita bersama masyarakat, dapil saya dapil 6, insya Allah cukup menjadi
modal besar hari ini untuk maju sebagai eksekutif kepala daerah di Kota Pekanbaru. Tapi Pekanbaru ini banyak masalahnya Kak. Kita sebut saja Kak ya. Sampah, jalan rusak, banjir, sekarang ada juga masalah baru parkir. Apalagi pasar tradisional, transportasi umum, macet. Siapa Kak dengan hal itu Kak? Justru dengan persoalan yang kredit itulah kita meyakinkan diri untuk maju sebagai kepala daerah. Kenapa demikian? Pertama, secara personal sudah 10 tahun mengabdi. Kita sudah sangat tahu persis apa persoalan Kota Pekanbaru hari ini. Pertama tadi dari urusan sampah. Kebetulan saya pernah jadi Ketua Pansus Perda 2017 terkait kawasan industri Kota Pekanbaru, rencana pengembangan industri. Yang mana dalam salah satu pasalnya itu mengatur terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Jadi kenapa persoalan sampah tidak pernah usai di Kota Pekanbaru hari ini? Karena memang sistem pengelolaan sampahnya itu yang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang? Sampai saat ini. Nah, apa konsep hari ini? Konsepnya adalah angkat angkut buang ke TPA. Ketika proses angkat angkut buang, ini kan menghabiskan duit APBD sampai ratusan miliar. Bahkan dulu pertama kita multi-yes kan 3 tahun 200 miliar. Anggaran yang kita gelontorkan hanya untuk mengangkat, mengangkut, membuang. Tapi juga tidak mengurai masalah sampah. Nah, makanya di perda tersebut, kami berinovasi di Pansus ketika itu, bagaimana salah satu cara menuntaskan persoalan sampah Kota Pekanbaru, maka proses angkat angkut buang kita jadikan angkat angkut proses. Karena dikelola. Kalau angkat angkut proses, uang yang 200 miliar tadi kita bangun menjadi pabrik, kita kelola sampahnya seperti Cilegon dan Cimahi, maka dia memunculkan nilai ekonomis di situ. Sehingga pendapatan asli daerah kita, PAD kita, tidak perlu lagi habis untuk penanganan sampah, tapi justru dari sektor sampah kita bisa mendatangkan pendapatan APBD kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita proses, otomatis masyarakat Kota Pekanbaru itu tidak perlu lagi kita capek-capek menghimbau buang sampah pada tempatnya jam sekian seperti hari ini kan ada denda, ada sanksi, diawasi. Seketat apapun kita mengawasi ketika tidak ada nilai ekonomis di situ, maka sulit kita untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Bagaimana cara menangani sampah? Maka hari ini secara pribadi saya sudah mulai. Saya punya usaha yang saat ini sedang berproses pembangunan kawasan industri swasta di Tenayan Raya. Salah satu usaha ini adalah terkait pengolahan limbah B3 yang nanti insineratornya itu bahan bakarnya adalah sampah rumah tangga masyarakat Kota Pekanbaru. Maka ketika sampah ini sudah menjadi nilai ekonomis, jadi uang dalam arti kata yang biasanya di pagi hari itu menjadi masalah dibuang di mana-mana, maka ketika sudah ada usaha yang saya bangun secara pribadi ini menjadi uang, maka masalah persoalan persampahan di Kota Pekanbaru satu masalah sudah teratasi. Itu dari sektor sampah. Tapi yang paling penting adalah ketika saya punya usaha untuk menjadikan sampah menjadi nilai ekonomis, APBD Kota Pekanbaru juga terselamatkan 200 miliar. Coba bayangkan, ketika kita tidak lagi mengeluarkan uang 200 miliar hanya untuk pengangkutan sampah, maka tentu kita sebagai kepala daerah bisa memanfaatkan uang 200 miliar tersebut untuk kepentingan masyarakat. Yang hari ini saya hadapi setiap hari, yang mana ibu-ibu datang, bagaimana LKS anak belum dibayar, baju sekolah belum dibayar, maka saya sudah bertekad, ketika saya jadi kepala daerah, persoalan sampah saya urai dengan usaha kawasan industri yang saya bangun, APBD saya selamatkan 200 miliar, saya gratiskan skala kebutuhan masyarakat yang secara langsung, salah satunya adalah bidang pendidikan, ada buku, ada LKS, ada baju seragam, dan lain-lain. Kemudian, saya ini perempuan. Yang namanya perempuan itu suka dengan keindahan. Maka bagi saya DLHK itu fungsinya bukan hanya mengurai sampah seperti hari ini, tapi adalah membangun keindahan bagaimana Kota Pekanbaru ini bersih, cantik, rapi, tanpa sampah. Ketika sampah sudah kita urai menjadi nilai ekonomis, menjadi uang, maka persoalan banjir secara tidak langsung akan bisa kita atasi. Maka ketika nanti persoalan banjir bisa kita atasi, kita kan mengatasi persoalan banjir nggak bisa sendiri. Kota Pekanbaru butuh bersinergi dengan provinsi karena ada di situ ruas-ruas yang tak bisa dikerjakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Maka komunikasi yang paling penting dibangun antara Kota Pekanbaru dan provinsi. Kemudian ketika kita sudah punya program, sudah ada action, maka anggaran dari alokasi pusat yang akan turun ke daerah Kota Pekanbaru akan mudah kita dapatkan. Nah, contoh KLHK hari ini punya bantuan APBN untuk seluruh Indonesia itu ratusan miliar.
Kenapa Kota Pekanbaru nggak pernah dapat? Karena memang kita tidak menunjukkan prestasi dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Tapi ketika kita mampu mengurai persoalan sampah, maka KLHK akan turunkan anggaran ke Kota Pekanbaru, itu menjadi sumber pendapatan kita untuk mengurai persoalan-persoalan lainnya. Dalam 5 tahun, tuntas tuh gak masalah sampah? Dengan usaha yang saya bangun secara personal di luar hari ini, mohon maaf, kawasan industri yang kita bangun ini memang nilai investasinya 1,2 triliun dari luar. Saya yakin mengurai persoalan sampah di periode pertama itu bisa kita tuntaskan. Kenapa demikian? Ketika sampah sudah menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat Kota Pekanbaru, maka tidak sulit kita sebagai pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah tersebut. Apalagi memang kita sudah bisa menyelamatkan APBD kita sebanyak 200 miliar. Insya Allah di tahun periode pertama kalau urusan sampah, kita bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya dengan hadirnya usaha yang saya bangun secara personal, dengan hadirnya saya sebagai kepala daerah, maka persoalan sampah di Kota Pekanbaru akan bisa kita tuntaskan. Kota bersih, APBD terselamatkan. Kota bersih, kota cantik, APBD kita bisa terselamatkan. Kita bisa arahkan kepada program yang lain. Banjir gak? Nah, banjir ini tentu kan tidak terlepas juga dari persoalan sampah. Di samping memang ada persoalan lainnya. Yang hari ini memang kan kita tahu kredit hari ini. Kenapa banjir tidak pernah mau tuntas? Bahkan semakin hari semakin bertambah hari ini titiknya. Karena kemarin kami sudah rapat dengan SPUPR. Kenapa banjir tak bisa tuntas Kota Pekanbaru? Pertama, anggaran yang sudah kita anggarkan untuk Dinas PUPR, baik untuk perbaikan jalan, baik untuk penanganan banjir, ditambah Perkim itu totalnya 250 miliar di APBD yang kita sahkan. Tapi ternyata kan ada pergeseran anggaran di bulan Maret, yang anggaran penanganan banjir Jalan Berlubang kan digeser ke sektor yang lain. Itu yang kita kritik kemarin dari LKPJ Kepala Daerah, PJ Wali Kota. Nah, persoalan banjir ini, pertama tidak hanya kita bisa berbicara master plan bagaimana menyelesaikan banjir, tapi tidak terlepas semua itu. Pertama, urai dulu sampahnya. Karena sampah juga menjadi salah satu sektor hari ini yang menimbulkan terjadinya banjir. Setelah sampahnya kita urai, maka mulai kita tata yang sudah ada master plan yang sudah disusun hari ini. Bagaimana eksekusinya? Maka butuh anggaran. Anggaran pada hari ini tanpa ada niat baik kepala daerah di Kota Pekanbaru, sampai kapanpun anggaran Kota Pekanbaru ini tetap akan terjadi defisit. Kenapa demikian? APBD Kota Pekanbaru ini tidak naik-naik. Potensi APBD Kota Pekanbaru itu PAD murninya itu sebenarnya di angka 2 triliun. Tapi buktinya hari ini hanya berkisar 700 miliar. Di zaman Pak Firdaus itu bisa APBD kita sampai 3,5 triliun. Tapi hari ini balik lagi ke angka 2,6 triliun. Dengan realisasi pendapatan asli daerah hanya 700 miliar. Maka berarti ada persoalan di sektor pendapatan kita. Ketika nanti kita jadi kepala daerah, kita akan tertibkan segala administrasi, kita akan tertibkan regulasi, bagaimana pendapatan asli daerah yang 2 triliun ini bisa kita ambil untuk menjadi pendapatan APBD, sehingga kita bisa naikkan APBD kita menjadi 4 triliun. Maka persoalan banjir tadi yang menjadi masalah karena tidak ada anggaran, atau memang karena tidak ada komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, insya Allah kita yakin kita akan bisa mengurai persoalan tersebut. Tadi 4 triliun Kak ya? Target 4 triliun, ya. APBD kita ya, APBD. Kenapa saya bisa berhitung sampai 4 triliun? Ya, 10 tahun saya di DPRD Kota Pekanbaru, kita kan juga punya kajian. Sebenarnya pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru itu berapa? APBD itu kan terdiri dari asumsi beberapa pendapatan yang bersumber. Pertama, pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah. Kemudian ada dari pendapatan dana bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, ada dana bagi hasil, ada dana DAK, ada dana DAU yang bersumber dari pusat. Maka dikalkulasikanlah sumber-sumber ini menjadi satu kesatuan yang namanya APBD. Maka hari ini 2,6 triliun dengan realisasi pendapatan hanya 700 miliar. Ketika kita mampu menertibkan segala regulasi, menertibkan bagaimana proses eksekusi pendapatan ini berjalan dengan semestinya sesuai ketentuan aturan undang-undang, insya Allah kita yakin APBD Kota Pekanbaru bisa mencapai angka 4 triliun di tahun berikutnya. Iya, 4 triliun. Saya optimis karena kita sudah menjalani selama 10 tahun di DPRD. Sebelumnya pernah 4 triliun Kak ya? Di zaman Pak Firdaus pernah di angka 3,5 triliun. 3,5. Nah, prestasi paling tinggi itu di zaman Pak Firdaus, 3,5 triliun. Seharusnya itu nggak boleh turun lagi. 3,5 itu harusnya ketika Pak Fir meninggalkan Kota Pekanbaru ini harus naik seharusnya. Maka bicara prestasi kepala daerah itu bukan justru menurunkan, tapi seharusnya bisa
dinaikkan angkanya dari 3,5 menjadi 4 triliun. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Solusi pertama, mengamankan regulasi untuk bagaimana pendapatan asli daerah kita selamat. Yang kedua, memberikan prestasi kepada daerah sehingga pemerintah pusat yakin untuk memberikan bantuan keuangan kepada kita. Karena pada hari ini untuk Dinda ketahui, Kota Pekanbaru untuk dana DAK infrastruktur perbaikan jalan itu 0 Dari pusat. dari pusat. Itu seperti apa Kak orang tuh mau mengucurkan dana DAK itu? Evaluasinya ada seperti itu. Jadi dana DAK ini kan ada aturan yang mengatur. Mereka akan turunkan kepada kita pemerintah daerah apabila kita mampu memenuhi dari aturan yang mereka sampaikan. Salah satunya adalah realisasi, kemudian progres di lapangan. Nah, Kota Pekanbaru untuk dana DAK perbaikan infrastruktur jalan ini biasanya kan di angka sampai 100 miliar kita dapat. Tapi tahun ini 2023 DAK bidang infrastruktur perbaikan itu 0 dari pusat. Berarti mohon maaf, prestasi dari penjabat kepala daerah hari ini 0 di mata kami DPRD. Karena itu memang tugas mereka, tidak tugas kami sebagai legislatif. Itu kan ada di eksekutif. Maka kenapa pusat tidak menggelontorkan anggaran tersebut? Karena mereka melihat di Pekanbaru tidak ada progres yang signifikan terhadap uang yang mereka bantu kepada kita. Semakin hari semakin hancur. Kemudian tidak hanya sektor itu saja. Dari sektor kemauan dan keinginan pemerintah kota sendiri kan juga dilihat. Kita berapa menyiapkan? Kan tidak hanya bisa kita gantung kepada pusat saja. Mereka melihat keseriusan kita juga dari anggaran yang kita sediakan. Kita menyediakan tidak? Baru mereka support. Ketika kita tidak serius, maka akhirnya dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau yang 0 DAK-nya hanya Kota Pekanbaru. Miris. Maka wajar. Hari ini Kota Pekanbaru itu banjir di mana-mana, jalan berlobang, sulit kita memilih jalan mau kemana, karena memang tidak didukung oleh aparat yang hari ini menjadi penjabat kepala daerah Kota Pekanbaru. Nah, jadi kami DPRD kan memang tugasnya untuk mengontrol itu. Bukan tugas kami untuk menjemput anggaran itu. Itu kan tugasnya memang di eksekutif, tidak di legislatif gitu. Masalah pasar tradisional Kak, masih ya belum memadai lah pasar tradisional kita. Bahkan pasar induk itu sampai sekarang belum juga buka-buka. Nah, alhamdulillah hari ini saya adalah diamanahkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia sebagai Ketua APSI Kota Pekanbaru. Saya diamanahkan oleh Ketua DPW APSI Provinsi Riau, Pak Agus Sikumbang, kepada saya sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kota Pekanbaru. Kenapa Bu Ida mau menerima amanah ini? Karena memang saya juga prihatin dari sektor pengelolaan pasar tradisional. Hari ini pedagang kita di pasar itu boleh dikatakan hanya hidup targetnya mencari makan. Tidak lagi bisa untuk target hidup bisa sejahtera, tapi hanya skala mencari makan. Kenapa demikian? Memang karena kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Pekanbaru terhadap sektor pasar tradisional dan juga terhadap sektor pedagangnya. Maka bagi saya secara pribadi, saya adalah ibunya pedagang pasar. Hari ini mungkin Dinda juga ketahui kemarin bagaimana kita berjuang menyelamatkan hak pedagang kita di pasar bawah, bagaimana kita berjuang di pasar Agus Salim, bagaimana kita berjuang di pasar Sahil dan pasar Selasa. Nah, bagi saya persoalan pasar ini juga adalah salah satu prioritas ketika nanti masyarakat Kota Pekanbaru mengamanahkan Bu Ida sebagai kepala daerah, Allah mengizinkan perjuangan ini, maka salah satu prioritas saya adalah membenahi pasar yang ada di Kota Pekanbaru dan juga bagaimana pedagang saya juga bisa sejahtera, memang punya profesi sebagai pedagang. Jadi tidak hanya mencari makan tok aja, tapi mereka juga sejahtera dari sektor pasar. Karena pasar adalah salah satu sumber pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang mana kan pemerintah ada retribusi pungutan di situ. Dulu itu kalau saya tidak salah ada program setiap kecamatan ada satu pasar tradisional. Sampai sekarang belum juga terwujud. Ada keinginan itu Kak? Nah, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, apapun kondisi hari ini, persoalan yang terjadi di Kota Pekanbaru itu dibutuhkan niat baik dari seorang pemimpin yang akan memimpin di masa depan. Maka Bu Ida ini adalah perempuan yang juga berasal dari ibu rumah tangga. Saya tahu kondisi di dapur itu bagaimana. Berarti ibu-ibu saya di pasar itu hari ini, dari survei yang saya lakukan, kenapa Bu Ida ngambil amanah sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar? Karena memang ternyata 60% pedagang di pasar itu adalah kaum perempuan.
Maka saya juga punya kewajiban secara moral sebagai perempuan, bagaimana pasar tradisional, kaum saya yang ada di pasar itu juga bisa mendapatkan tempat yang layak, perlindungan yang layak, kemudian juga diberi ruang agar mereka juga bisa mendapatkan pendapatan yang layak dalam arti kata sejahtera. Parkir Kak, idealnya pengelolaan parkir menurut Kakak? Nah, persoalan parkir 2021 kita udah pernah bahas di sini. Bagaimana parkir di Kota Pekanbaru ini hari ini kan menjadi sorotan berbagai pihak. Kenapa demikian? Karena memang ada aspek-aspek yang masyarakat merasa terbebani dengan kebijakan parkir hari ini di Kota Pekanbaru. Balik lagi, sebenarnya saya 2017 adalah ketua Pansus Perda Parkir. Dalam perda yang kami susun itu, pertama, tujuan parkir itu apa sih? Kenapa pemerintah harus hadir menjadi melayani untuk sektor parkir? Filosofinya apa gitu? Filosofinya itu apa? Kenapa ada pungutan parkir kan gitu? Kenapa tidak dibiarkan aja? Nah, filosofi adanya parkir ini adalah dalam rangka penertiban pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar tidak terjadi kemacetan. Kemudian penertiban agar masyarakat juga kendaraan yang diparkirkan itu aman. Kemudian di sisi lain memang negara memberi ruang bahwasanya dari sektor pelayanan ini kita boleh mengut retribusi pelayanan parkir namanya agar ada pendapatan APBD kita. Kenapa demikian? Karena kan jalan itu perlu dirawat, infrastruktur yang lain tuh perlu dirawat, lampu jalan tuh perlu dirawat. Nah kalau tidak ada sumber pendapatan yang kita gali, kan dari mana kita mau dapat uang? Nah, salah satu sumber yang dilegalkan oleh negara adalah retribusi pelayanan parkir, termasuk pajak parkir. Nah, parkir itu sudah kita bagi per zona. Ada 5 zona yang kita bagi dalam perda itu. Ketika kita berbicara Jalan Sudirman itu sentralnya bisnis dalam arti kata adalah jalan nasional. Maka seharusnya di sana tidak boleh ada parkir. Harus ada gedung parkir. Kenapa? Itu lalu lintas jalan nasional. Kemudian yang kedua, ketika dia bicara gedung parkir maka biayanya pajak parkir. Maka ditetapkanlah biaya retribusinya itu Sudirman itu tinggi. Kenapa harus tinggi Jalan Sudirman? Karena tidak boleh macet di situ. Nah, bagaimana nanti dengan sektor jalan lingkungan? Itu tidak boleh ada biaya pungutan parkir. Masa orang pergi ke warung lontong aja bayar? Kan tidak ada jalan lalu lintas yang akan menimbulkan di sana tingkat kemacetan tinggi. Karena kan parkir itu pertama mengurai kemacetan. Yang kedua penertiban nanti keamanan kendaraan. Kalau dia di jalan-jalan lingkungan kan yang pemiliknya kan tidak mungkin dia sampai berjam-jam juga di sana. Kemudian juga tidak akan ada kendaraan yang volumenya tinggi lewat di sana. Maka di perda itu memang tidak ada pungutan parkir. Tapi yang terjadi sekarang? Nah, yang terjadi hari ini kan praktek di lapangan ini kan berbeda. Nah, maka kemarin DPRD kan sudah kembali merevisi perda yang dulunya perda parkir itu kan sendiri. Sekarang kan digabung menjadi perda satu pintu pajak daerah. Semua yang berurusan dengan pajak retribusi masuk satu perda. DPRD kemarin udah merevisi bahwasanya di mana saja yang boleh dipungut parkir, di mana saja yang tidak boleh dipungut parkir. Sudah tertuang dalam perda tersebut. Maka hari ini dibutuhkan memang niat baik juga dari pemerintah kota untuk mengeksekusi perda tersebut. DPRD sudah jalankan tugasnya nih, udah kami tuangkan dalam perda. Ini kalian tidak boleh pungut ya, di sini boleh kalian pungut. Tarif di sini segini ya, di sini segini. Kan sudah analisa kajian yang matang, sehingga masyarakat tidak terbebani, ketertiban parkir kita juga terpenuhi, realisasi pendapatan dari retribusi parkir kita juga dapat. Karena retribusi itu kan lebih bersifat kepada pelayanan ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam hal ini, kepala daerah bersama OPD-nya, mengeksekusi dari perda yang udah kita susun kemarin, yang udah kita undangkan gitu. Itu semua tadi masalah Kak ya, masalah dan solusinya dari Kakak. Kalau inovasi Kak, yang kira-kira belum pernah dibuat di Pekanbaru, yang akan Kakak buat? Pertama, saya akan ciptakan sampah menjadi nilai ekonomis di Kota Pekanbaru. Sampah menjadi nilai ekonomis. Maka ketika dia bernilai ekonomis, maka persoalan sampah terselesaikan di Kota Pekanbaru dan kita bisa selamatkan uang APBD sebanyak 200 miliar setiap tahun yang kita gelontorkan. Yang kedua, dari inovasi persoalan sampah kita juga akan berinovasi nanti terhadap struktur manajerialnya, dalam arti kata bagaimana kita bisa merebut anggaran dari pemerintah pusat untuk industri-industri baru yang akan kita lahirkan di Kota Pekanbaru. Makanya ketika nanti kita maju menjadi kepala daerah,
Saya secara pribadi menjadi kepala daerah ini kan kita tidak bisa tutup mata. Tidak hanya sampan yang dibutuhkan, tapi ada logistik di situ. Maka saya akan maju sebagai kepala daerah ketika diberi mandat oleh partai, diberi mandat kepercayaan oleh masyarakat. Kita akan berangkat dari cara yang baik. Segala logistik pilkada kita tidak akan pernah bernegosiasi dengan hal-hal yang akan menyandra dengan APBD kita. Nah, sehingga bagaimana Bu Ida bisa maju karena ini butuh logistik? Kita akan guidance dengan para investor yang akan membangun Kota Pekanbaru, yang membawa uangnya ke Kota Pekanbaru, bukan untuk menyandra APBD Kota Pekanbaru. Nah, inovasi-inovasi lain kita akan ciptakan program yang hari ini juga sudah berjalan untuk sektor ekonomi masyarakat. Secara pribadi saya hari ini juga sudah menjalankan untuk pembinaan UMKM ibu rumah tangga yang sudah tergabung hari ini 3.500 orang, yang sebelum ini sudah 2.000 orang. UMKM yang saya bentuk ini beda dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Ya? Pemerintah kota buat UMKM dilatih hanya 3 hari. Pandai enggak pandai pulanglah. Bisa enggak bisa terserah. Apa sertifikat? Dapat sertifikat. Kalau di Bu Ida pertama dilatih sampai pandai. Yang kedua tidak dibatasi waktu. Yang ketiga sumber pembiayaan tidak dari APBD. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai wakil rakyat. Gaji dan tunjangan saya kembalikan kepada kaum perempuan yang ada di Kota Pekanbaru hari ini untuk ikut pelatihan gratis di tempat saya. Setelah mereka pandai, kan mereka belum bisa buka usaha. Karena target UMKM saya adalah menciptakan ibu rumah tangga agar bisa bantu ekonomi keluarga. Maka kalau dia hanya punya ilmu saja, dia belum bisa buka usaha. Mereka butuh guidance untuk legalitas usaha. Maka saya hadir untuk memberikan proses membantu mereka dalam perizinan. NIB gratis, sertifikat gratis. Apakah mereka sudah bisa buka usaha dengan ada legalitas usaha? Belum bisa. Maka mereka butuh peralatan. Karena beli alat untuk buka usaha ini juga butuh biaya dan itu besar. Kalau ada uang 1 juta lebih baik biaya anak sekolah. Maka saya hadir juga dengan kekuasaan saya di DPRD. Kita hadir di anggaran untuk memberikan bantuan peralatan seperti kalau mesin jahit kemarin, yang menjahit mesin jahit kita berikan. Yang mesin jahit paling bagus. Kalau ini tata boga hari ini itu nanti kita berikan mixer dan oven. Apakah mereka sudah bisa buka usaha? Belum. Mereka butuh modal untuk beli tepung, beli telur, beli gula. Kan tidak bisa yang ada ini aja. Maka hari ini Ida Golkar sudah berkontrak MOU dengan 4 perbankan yang ada di Kota Pekanbaru untuk memberikan memfasilitasi peserta UMKM yang ada di tempat Bu Ida untuk dapat bantuan permodalan KUR tanpa agunan di 4 perbankan di Kota Pekanbaru. Maka inovasi yang sudah saya rintis selama jadi anggota DPRD hari ini akan saya lanjutkan kembali nanti ketika saya menjadi kepala daerah untuk skala yang lebih besar untuk seluruh kaum perempuan yang ada di Kota Pekanbaru. Jikalau andai kata DPP belum memberi kakak kesempatan untuk maju dari Golkar ya, apakah kakak terpikir untuk maju dari independen atau cari partai untuk mengusung? Kalau untuk saat ini kita masih istiqomah dengan keputusan Partai Golkar. Kita belum berpikir untuk arah ke independen. Karena memang kita berangkat dari Partai Golkar, kita juga dibesarkan dalam naungan Partai Golkar selama 10 tahun, dan dukungan masyarakat pun kepada kita juga salah satu pertimbangannya adalah melihat dari partai kita. Maka sampai hari ini kita belum berpikir untuk maju independen, tapi insya Allah kita yakin, kita optimis, kita istiqomah. Partai Golkar ketika nanti elektabilitas kita di hasil surveinya bagus, maka rekomendasi Partai Golkar akan jatuh ke tangan kita. Optimis kak itu? Insya Allah kita optimis. Coba yakinkan sekali lagi kak, warga Pekanbaru ingin memilih kakak nanti. Silakan kak. Kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, saya secara pribadi alhamdulillah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah diamanahkan di dapil saya kemarin, dapil 6, ada 2 periode sebagai wakil rakyat. Kemarin saya naik ke provinsi, alhamdulillah saya memperoleh perolehan suara juga cukup luar biasa, hampir 20.000. Tentu ini juga berkat dari dukungan masyarakat Kota Pekanbaru. Maka insya Allah perjuangan pileg kemarin kita jemput takdir kemenangan kita pada Pilkada Kota Pekanbaru November 2024 dengan niat dasar adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana seorang Ida Golkar, seorang perempuan bisa hadir di Kota Pekanbaru menjadi kepala daerah, membawa niat baik, mengelola daerah ini penuh cinta dan kasih sayang. Dalam artian bukan berarti kita tidak bisa untuk bertarung dalam hal mendapatkan pendapatan dari pusat untuk bantuan ke daerah kita.
Begitu juga menggaiden para investor untuk masuk ke daerah kita, Kota Pekanbaru, agar Kota Pekanbaru tidak terjadi lagi defisit anggaran, tunda bayar, hutang bertumpuk di mana-mana seperti hari ini. Maka ketika APBD kita sudah sehat, anggaran kita sudah punya, uang kita ada, tinggal persoalan-persoalan kita yang ada hari ini, insya Allah kita yakin dan percaya dengan dukungan masyarakat kita mampu untuk mengurai persoalan tersebut. Karena memang pemimpin di Kota Pekanbaru hari ini butuh pemimpin yang berani untuk mengambil kebijakan. Butuh pemimpin yang punya sentuhan hati, bahwasanya dia merasakan masyarakatnya sedang susah. Maka insya Allah, karena kita memang terlahir sebagai perempuan, kita punya hati, punya niat baik. Kalau memang kita tidak punya niat baik, ngapain kita mau maju jadi kepala daerah? Bagus kita ngurus rumah tangga saja. Tapi karena memang kita punya niat baik, kita sudah berkiprah 10 tahun, kita punya hari ini basis yang kuat di daerah kita punya modal besar 20.000 suara. Insya Allah, kalau masyarakat Kota Pekanbaru memberikan amanah ini kepada pundak Ida Golkar, kami siap untuk membawa Kota Pekanbaru ke arah Pekanbaru yang lebih baik, Pekanbaru yang maju, Pekanbaru yang humanis kepada seluruh masyarakatnya. Baik, terima kasih Ida Yulita Susanti, bakal calon wali kota Pekanbaru, atas waktu dan kesempatannya.